Selamat datang di Jurnal Lembu. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, merapikan barang di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Lembu Tambun dan anggota tim yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jangan lupa di-follow ya. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kali ini ada tema khusus 5 menit bersama sahabat gue, Mas Kelvin. Mas Kelvin gua kasih tahu dulu ya, Mas Kelvin ini orang sibuk, orang hebat, sering bercanda banget sama gua, rekan baik gua. Terus kalau lagi serius ngomongin duit, dia benar-benar serius gitu, dan dia benar-benar orangnya keras kali ya. Mungkin juga latar belakang keluarganya keren deh. Kalau dari pengalaman hidupnya itu jatuh bangunnya keren banget. Maka gue mau ngajak dia soal ngomongin bahas keuangan. Dia punya tema khusus kalau ngomongin, tiba-tiba gue kasih tawaran, lo mau nggak ngomongin tentang keuangan? Biar teman-teman di sini di 13 negara ini pada denger semua. Jadi biar pada tahu sahabat gue ini ngomong apa ya terkait dengan keuangan. Jadi gue sengaja ngajak dia karena orangnya susah, sibuk banget. Jadi biarin aja dia nanti kenalan ke lo, dan dia sedikit cerita tentang bahas keuangan. Gue serahkan sepenuhnya ke teman gue ini, sahabat gue, Mas Kelvin. Ya, terima kasih waktunya Mas Epi. Nah, sebelumnya gue kenalan dulu nih. Nama gue Kelvin. Nah, gue dari Surabaya gitu. Arek Surabaya. Sekarang kerja di Periplus gitu. Nah, Mas Epi kan udah nanya nih masalah keuangan nih gitu. Nah, gue pengen cerita sedikit aja gitu, karena kenapa sih kok financial planning itu penting gitu? Karena kan kita punya banyak rencana di di waktu-waktu mendatang. Nah, kesadaran finansial itu penting banget sebenarnya gitu. Nggak cuman untuk orang yang misalkan punya planning gede, misalkan kayak mau nikah segala macem, atau persiapin dana pensiun segala macem. Nah, menurut gua kesadaran finansial itu sebenarnya harus dimiliki banyak anak muda gitu. Jadi dari muda nih harus udah tahu dulu nih gitu, rencana finansial gua ke depan gimana gitu. Jadi di ketika ada banyak rencana gede gitu, kita siap gitu. Jadi kita nggak istilahnya nggak cuman kerja dapat duit dan ya udah gitu, dan kita nggak punya tabungan segala macam, kita nggak ada investasi gitu. Nah, padahal problem kita sebenarnya di Indonesia itu kan kebanyakan orang tua masih menggantungkan anaknya untuk dana pensiun. Nah, kayak gitu-gitu itu sebenarnya harus kita sadari dari muda gitu. Nah, jadi supaya kita ketika masa tua nanti, mungkin ada yang teman-teman yang bisnis segala macem itu benar-benar siap gitu. Jadi kita nggak ngerepotin anak kita gitu. Nah, problemnya kalau cerita di keluarga saya gitu. Nah, ini menarik gitu karena kan di keluarga gua ini istilahnya struggle finansial gitu. Jadi otomatis di umur gue yang sekarang gitu, di umur 27 nih gitu. Jadi masih harus nge-backup orang tua segala macem gitu. Jadi anggarannya itu kebagi-bagi gitu. Nah, kira-kira itu dulu sih, Mas Epi. Kalau dari gue, terima kasih banyak nih waktunya. Udah boleh sharing sebentar ya. Ntar lo tambahin aja nih. Nah, memang menarik ya, Mas Kelvin ini juga gue dengar udah mulai serius menjalin hubungan, dan gue suka banget ya ketika dia mulai menjalin hubungan dengan seseorang. Pertimbangannya tuh keren banget gitu. Jadi banyak banget dia hal-hal yang yang dia persiapkan banget, dan gue kagum gitu ya. Dan gue kagum kadang-kadang sampai gue dengar nih, gue rasa ya,
kalau katanya pernah tuh ya, nggak tahu ya benar apa kagak ya, katanya sih pernah jadi tukang cuci piring dulu katanya nih ya. Jadi ini pergumulan hidupnya tuh keras banget gitu guys. Jadi tadi gue mau simpulin bahwa tadi ada kesadaran finansial sangat penting, khususnya dana pensiun gitu ya. Kalau, nah, gue pancing satu pertanyaan nih, pertanyaan iseng aja, iseng banget gue nih. Kalau nanti lo pacaran sama apa, lo nanti rencananya kalau nanti ke depan lo akan nikah dengan istri lo yang lo sayang gitu ya. Iseng aja ada pertanyaan menggelitik, apakah lo menjaga hartanya masing-masing atau berkolaborasi? Sayang banget. Nah, ini menarik nih Mas. Nah, sebenarnya menurut gua itu harus ada dua gitu. Jadi justru kalau misalkan yang ada kolaborasi boleh, tapi juga masing-masing juga harus punya dana sendiri-sendiri gitu. Jadi istilahnya kalau sumber dananya cuma di satu aja, di satu kolaborasi aja, maksudnya dana bersama gitu, itu bakalan susah nih karena kan eh, kita udah nggak tahu itu duit itu dari siapa aja, maksudnya sumbernya dari mana. Nah sedangkan kalau kita punya simpanan pribadi juga, nah itu bisa jadi backup gitu. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, kita tuh nggak cuma ngandalin dana bersama gitu. Nah kalau masalah harta, gua rasa itu masih kebijakan masing-masing aja gitu, karena kan ada yang tetap keep masing-masing gitu, walaupun kita misalkan udah suami istri segala macam. Nah itu gua nggak bisa ngomong lah soal itu, kan beda ini ya gitu. Nah paling itu aja sih kalau menurut gua. Jadi kita tetap harus punya dana sendiri juga gitu. Jadi nggak cuman kita punya dana bersama. Kalau itu justru menurut gua dua-duanya ya gitu. Itu aja. Thank you guys, sorry banget ini orang sibuk, jadi dia orang penting banget. Maka gue cuman punya waktu 5 menit karena dia juga harus ngelanjutin kerjaannya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast tentang keuangan ini. Dan thank you banget Mas Kelvin, thank you banget menginspirasi untuk teman-teman yang ada di 13 negara ini. Terima kasih banyak. Semoga nanti next time kita kalau ada diskusi lagi kita keuangan boleh ya. Kita bahas tema khusus gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa nanti kalau mau follow Instagramnya dia atau nih kalau dia punya ada mau langsung WA khusus nanti bisa aja langsung lihat di deskripsi gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih Mas Kelvin sekali lagi. Selamat pagi untuk kita semua. Thank you. Bye-bye.